Tajun Buchanan, senang bisa membantu tim, kami senang dapat 3 poin. Tajun Buchanan merasa senang bisa kembali bermain untuk Inter dalam kemenangan 2-0 atas Como. Pemain sayap asal Kanada itu masuk menggantikan Federico Di Marco pada babak kedua, dan memberikan kontribusi penting dalam mempertahankan kemenangan timnya. Saya merasa baik, senang bisa berada di lapangan dan membantu tim, kata Buchanan dalam wawancaranya dengan Inter TV. Saya sudah lama absen, jadi memang butuh sedikit waktu untuk kembali ke kondisi 100%, tetapi semuanya berjalan dengan baik. Semakin banyak bermain, semakin baik perasaan saya. Saya bekerja keras untuk itu. Buchanan mengakui bahwa pertandingan melawan Como tidak mudah. Tim tamu memberikan tekanan yang besar, namun gol yang tercipta di awal babak kedua memberi Inter kontrol penuh atas jalannya pertandingan. Tentu saja ini adalah pertandingan yang rumit, mereka banyak menekan kami. Tapi gol di awal babak kedua memberi kami kenyamanan untuk mengendalikan permainan. Kami senang bisa meraih 3 poin. Dengan kemenangan ini, Inter berhasil mengumpulkan 3 poin penting menjelang liburan Natal, meskipun mereka harus terus beradaptasi dengan berbagai kondisi dan rotasi pemain akibat cedera yang menimpa beberapa pemain kunci. Butuh bek baru, Napoli pertimbangkan rekrut Harry Maguire. Napoli dikabarkan telah membuka peluang untuk mendatangkan pemain bertahan Manchester United, Harry Maguire. Pada bursa transfer Januari mendatang, Napoli sedang menghadapi tantangan besar setelah kehilangan Alessandro Buongiorno, yang harus absen cukup lama akibat cedera serius. Menurut laporan dari The Athletic, Il Partenope kini tengah aktif mencari pemain bertahan baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Tim asuhan Antonio Conte dikabarkan mempertimbangkan nama Harry Maguire dari Manchester United sebagai salah satu opsi utama pada bursa transfer Januari mendatang. CEO Napoli, Giovanni Manna, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa klubnya sedang menyusun rencana strategis untuk merekrut bek baru di awal tahun depan. Manna juga menekankan bahwa Napoli lebih cenderung memilih bek berpengalaman daripada memberikan kesempatan kepada pemain muda, dengan alasan efisiensi dan kebutuhan akan stabilitas di lini pertahanan. Cedera yang dialami Buongiorno tentu saja menjadi sebuah topik. Gagasan untuk mencari penggantinya menyiratkan beberapa evaluasi. Jika kami mengambil pemain muda, kami harus mempertimbangkan bahwa akan membutuhkan waktu 6 bulan baginya untuk berkembang dan kami tidak akan menemukan dia siap tahun depan, kata Manna kepada DAZN. Jika sebaliknya kami memilih nama yang sudah dikenal, kami akan segera memasukkannya ke dalam tim. Meski demikian, peluang Napoli untuk mendatangkan Maguire di tengah musim terbilang cukup kecil. Salah satu alasannya karena MU tak berniat untuk berpisah dengan mantan bek Hull City tersebut. Terlebih, Maguire tampaknya masih masuk ke dalam rencana Ruben Amorim di musim ini. CSC Fabregas mengakui, daripada wawancara, saya lebih memilih berbicara dengan Inzaghi. CSC Fabregas mengungkapkan rasa kekecewaannya setelah timnya, Como, gagal memberikan tekanan lebih besar pada Inter dalam kekalahan 2-0 di San Siro. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa dia kini tahu siapa di timnya yang benar-benar memiliki gaya permainan yang ia inginkan, dan siapa yang tidak. Ini adalah pertandingan pertama Fabregas sebagai pelatih menghadapi Inter di San Siro. Untuk menanggapi formasi 3-5-2 milik Simone Inzaghi, Fabregas memilih untuk merubah taktik timnya menjadi formasi 3 back, berusaha mengimbangi dominasi tim tuan rumah. Meskipun demikian, Como akhirnya harus menyerah setelah gol sundulan Carlos Augusto dari sepak pojok Hakan Calhanoglu dan tembakan luar biasa Marcus Thuram di waktu tambahan yang melesat ke sudut atas gawang meluluh lantakan harapan tim tamu. Semuanya tergantung pada detail kecil. Mereka, Inter, harus memecahkan kebuntuan melalui tendangan mati, dan saya rasa Inter tidak mengharapkan Como bermain begitu positif tanpa bola, kata Fabregas kepada Sky Sport Italia. Pelatih Como itu merasa timnya seharusnya bisa membuat lebih banyak ancaman. Dia mencatat beberapa peluang yang terbuang percuma, seperti tembakan Nico Pas yang berhasil ditepis oleh kiper, dan sebuah intersepsi penting dari Carlos Augusto yang menggagalkan peluang gol dari Eduardo Goldaniga. Fabregas mengungkapkan rasa frustrasinya karena timnya merasa bisa mencetak gol dan menyulitkan Inter, namun gagal memanfaatkan peluang tersebut. Saya marah karena kami merasakan sensasi di stadion bahwa kami bisa menyakiti mereka. Tetapi kami tidak melakukannya. Saya ingin pemain yang memiliki karakter. Meskipun timnya tampil lebih baik di 2 pertandingan terakhir, Fabregas menegaskan tidak sombong dan ingin belajar dari Inzaghi yang sudah kawakan di Serie A. Sejujurnya, saya lebih suka berbicara dengan Simone Inzaghi sekarang daripada melakukan wawancara. Real Madrid inginkan Tijani Reijers untuk gantikan Luka Modric. AC Milan sedang dalam proses menyelesaikan pembaruan kontrak untuk Tijani Reijers, yang diharapkan dapat menangkal minat dari klub-klub besar seperti Real Madrid.
Setelah musim debut yang mengesankan, Milan berusaha untuk mengamankan masa depan pemain asal Belanda ini, sejak bergabung dengan AC Milan dari AS Alkmaar dengan kesepakatan senilai 20 juta euro, Tijani Reijers telah menunjukkan performa yang luar biasa. Ia telah mencetak 8 gol musim ini, dan nilai pasarnya kini diperkirakan meningkat 3 kali lipat menjadi setidaknya 60 juta euro, penampilannya yang mengesankan, termasuk saat mencetak gol di Santiago Bernabeu, telah menarik perhatian banyak klub, termasuk Real Madrid. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, CEO AC Milan, Giorgio Furlani, telah hampir menyelesaikan negosiasi untuk pembaruan kontrak Reijers. Meskipun kontrak baru belum resmi, pemain berusia 26 tahun itu diharapkan akan diperpanjang hingga 2029, dengan opsi hingga 2030. Dalam kontrak baru ini, gaji Reijers akan dinaikkan menjadi 3,5 juta euro bersih per musim, ditambah bonus. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmennya terhadap klub dan menjauhkan minat dari klub-klub lain. Real Madrid telah menunjukkan ketertarikan terhadap Reijers, terutama setelah penampilannya yang mengesankan di pertandingan melawan Milan. Los Blancos sedang mencari pengganti untuk Luka Modric, dan Reijers masuk dalam daftar target mereka menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun ada minat dari Madrid, Reijers merasa bahagia di Milan. Ia merasa terhubung dengan para penggemar dan menghargai tradisi Belanda yang ada di klub, yang membuatnya lebih memilih untuk tetap di San Siro. Inzaghi puji kinerja Como, tapi yakin Inter hanya perlu meningkatkan permainan untuk menang. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, mengapresiasi performa positif yang ditunjukkan oleh Como meskipun Inter meraih kemenangan 2-0 di San Siro. Menurut Inzaghi, timnya hanya perlu meningkatkan permainan untuk mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Como, berkat gol sundulan Carlos Augusto dari sepak pojok dan tembakan keras Marcus Thuram ke sudut atas gawang. Como, yang dilatih oleh CSC Fabregas, mengubah formasi menjadi 3 back untuk meniru gaya permainan Inter, dan berhasil mengimbangi permainan juara bertahan Italia ini di babak pertama, dengan Carlos Augusto melakukan intersepsi penting untuk menggagalkan peluang Edoardo Goldaniga yang hampir menyamakan kedudukan. Kita harus mengucapkan selamat kepada Como karena mereka bermain dengan sepak bola positif di sini, tetapi Inter tetap fokus dan memberikan sedikit peluang kepada mereka, ujar Inzaghi kepada Sky Sport Italia setelah pertandingan. Kami tidak secepat biasanya di babak pertama, dan lapangan juga tidak dalam kondisi terbaik, karena akan diperbarui minggu depan. Kami melawan tim yang bermain keras. Namun kami tahu bahwa begitu kami meningkatkan permainan, kami bisa mengambil alih dan itulah yang terjadi. Hasil kemenangan atas Como ini membuat Inter menutup tahun 2024 dengan berada di posisi ketiga klasemen Serie A, meskipun mereka hanya tertinggal 3 poin dari pemimpin klasemen sementara, Atalanta, dengan 1 pertandingan tunda. Artinya, Inter berpotensi berada di puncak klasemen jika meraih kemenangan dalam pertandingan yang tertunda tersebut. Bastoni sebut kemenangan Inter Milan atas Como sebagai tanda hebat di tengah krisis cedera. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, memuji kemenangan 2-0 timnya atas Como di pekan ke-17 Serie A 2024-25, Selasa, 24 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut Bastoni, kemenangan itu sebagai tanda hebat di tengah krisis cedera yang melanda lini pertahanan Nerazzurri. Pemain internasional Italia ini berbicara kepada DAZN setelah pertandingan, mengapresiasi kerja keras tim meski kehilangan sejumlah pemain kunci. Inter Milan menghadapi pertandingan ini dengan kondisi skuad yang jauh dari ideal. Francesco Acerbi dan Benjamin Pavard absen karena cedera paha, sementara Stefan De Vrij dan Matteo Darmian juga mengalami masalah kebugaran sehingga tidak bisa bermain sebagai starter. Dengan opsi yang sangat terbatas, pelatih Simone Inzaghi menurunkan trio bek yang tak biasa, yakni Carlos Augusto, Alessandro Bastoni, dan Jan Bisek. Bahkan, Bastoni, yang biasanya bermain di sisi kiri pertahanan, harus beradaptasi dengan posisi sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Meski menghadapi masalah, Inter berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Como di Stadio Giuseppe Meazza, berkat gol dari Carlos Augusto dan Marcus Thuram. Hasil ini memberikan 3 poin penting dalam perburuan gelar Serie A. Bastoni juga memuji rekan setimnya, terutama Carlos Augusto, yang mampu beradaptasi dengan berbagai peran di lapangan. Kami memiliki kelompok pemain yang hebat di sini. Kehadiran Carlos yang fleksibel sangat membantu, tetapi tentu saja kami menunggu kembalinya para pemain yang cedera. Kami membutuhkan semua orang, tegas Bastoni. Menurut Bastoni, Simone Inzaghi memberikan pesan sederhana tetapi efektif di ruang ganti saat jeda babak pertama. Awalnya kami terlalu terburu-buru. Kami tidak menyangka Como akan bermain begitu agresif, ujarnya.